satu di golongan masyarakat yang ahli ilmu tertentu. Kan kalau kita mau ke dokter apa tiap hari sakit? Enggak atau? Enggak. Kita ke ahli pendidikan kan enggak tiap hari datangi. Kita ke ahli akuntansi notaris kan enggak tiap hari ke situ. Tapi kalau pas butuh, butuh enggak Pak? Butuh. Ya, kita ibaratkan ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah bagi kita seperti obat bagi tubuh. Adapun ilmu-ilmu yang haram, ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari, kita ibaratkan bagi tubuh kita seperti apa? Seperti racun, ya, racun, ya. Kadang kita tidak terasa kena racun, tahu-tahu sakit. Kadang kita nggak kerasa sudah minum racun, tahu-tahu meninggal. Itulah ilmu-ilmu yang haram untuk kita pelajari. Nah, ini sedikit mukadimah ya, sedikit mukadimah, sedikit awal. Mungkin dalam adab belajar, karena ilmu kan luas ya Pak. Saya ulangi lagi, kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk nyari ilmu, ya ilmu itu nggak ngasih ke kita kecuali dikit. Maka kita harus pinter-pinter milih ilmunya apa yang mau kita pelajari. Kita harus pinter-pinter milih gurunya mana yang tepat. Maka kita bagi dulu, ilmu ada 3. Setelah kita bagi ilmu, beliau menjelaskan yang penting ya, paling pertama yang penting ketika mau menuntut ilmu apa Pak? Sebelum kita belajar kita harus punya apa Pak? Punya niat. Ya, ini paling penting ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka perlu kita sebagai penuntut ilmu ya, kita semua penuntut ilmu di sini ya, kita perlu niat-niat khusus ya. Tidak hanya pengen ilmu aja Bu, ya, tidak hanya pengen ilmu aja. Saya catatkan beberapa ya, ada 3 lah mungkin ya. 3 niat yang harus kita punya sebelum menuntut ilmu. Yang pertama kira-kira apa Pak? Niatnya apa kira-kira? Tujuan kita di dunia itu pengen apa? Apa? Niat pertama ketika kita menuntut ilmu niku apa? Mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, ini yang pertama. Saya tadi di majelis kajian Ahad pagi sudah menjelaskan, ya. Orang masuk surga itu karena amal solehnya bukan. Saya ulangi lagi ya. Orang masuk surga bukan karena amal solehnya. Wah, Ustaz sesat sih kayak ini. Terus buat apa kita beramal soleh? Hah? Orang masuk surga itu bukan karena amal solehnya, tapi karena ridhonya Allah, tapi karena rahmatnya Allah, atas izin Allah. Hadisnya jelas. Rasul pernah bilang, sungguh tidak akan ada yang masuk surga kecuali itu atas ridho Allah sendiri. Sahabat tanya sama Rasul, bahkan dirimu juga enggak Rasul? Rasul jawab apa? Iya, aku juga enggak bisa masuk surga karena amal solehku, tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika kita nuntut ilmu, pertama kita niatkan mencari ridho Allah. Terus amal soleh buat apa Ustaz? Kalau kita beramal soleh ya, ngaji, wah, 1 hari 1 juz buat apa kalau nggak buat masuk surga? Tapi untuk apa? Untuk menentukan di surga nanti kita di tingkatan yang mana. Masuk surga karena apa? Ridho Allah. Tingkatan di surga, mau tingkat VVVIP, mau tingkat kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas ekonomi atau apapun itu tergantung dari amal soleh kita. Paham ya Bang? Tapi kalau orang masuk neraka karena apa? Karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Sudah dikasih umur di dunia, dikasih rezeki di dunia, kok masih bermaksiat? Adil kan? Adil. Bukan karena rahmat Allah, ya, bukan karena Allah azab, enggak, tapi karena keadilan Allah sudah kasih umur di dunia, kok malah tidak beramal soleh. Jadi jangan salah kaprah ya Bang, ya. Jangan salah kaprah. Itulah ketika kita mencari ilmu, niat pertama apa? Mencari ridho Allah. Niat yang kedua apa Pak? Setelah urusan kita dengan Allah selesai, berarti kita nyari ilmu untuk apa? Untuk nambah ilmu ya, jelas kalau itu. Bukan nambah ilmunya. Kadang orang tuh banyak nambah ilmu, tapi ujung-ujungnya apa Pak?
Dipraktekkan enggak, Pak? Enggak. Maka niat yang kedua nopo? Setelah kita mencari ridha Allah, niat yang kedua adalah berniat untuk ya menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan kebodohan orang lain. Jadi dari awal niat kita belajar niki Bang, kita datang ke pengajian, kita belajar ini bukan cuma nambah ilmu tak Pak, menghilangkan kebodohan diri. Karena asal mula manusia itu bodoh, ya, jahil. Ya, jahil minab dzulumati ilan nur. Datangnya Islam itu untuk mengeluarkan orang dari kebodohan, dari kegelapan menuju cahaya dan ilmu. Dan jangan lupa niatkan menghilangkan kebodohan milik orang lain. Berarti nama Pak, dari awal dia belajar sudah niat mau dipraktekan, sudah niat mau didakwahkan. Jadi ilmunya nggak berhenti di kita aja Pak. Kita punya dapat pengajian, ikut pengajian, kita niatkan untuk kita praktekkan dan niatkan ilmu ini nanti saya ajari ke orang lain. Kalau kita makin banyak niatnya Pak ya, semakin banyak niat kita, insya Allah semakin apa? Semakin serius lah, saya yakin ya. Kita dari awal sebelum pengajian kalau niatnya udah banyak, niatnya udah bagus, pasti pas pengajian ini tenanan. Ngarep dewe, buku nyatet, gatek nih. Tapi kalau dari awal niatnya karena pengen makanan, karena pengen ketemu orang lain, karena biar ya dilihat sebagai orang baik, oh ini dari ya ini. Karena pengen dipuji orang lain, wah itu nggak dapat apa-apa kecuali yang dia niatkan saja. Ini niat kedua ya, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan menghilangkan kebodohan pada orang lain. Dan niat yang terakhir, aslinya banyak Pak ya. Kita boleh nambahi apapun itu, kita boleh nambahin apapun itu. Maka niat yang terakhir selagi kita untuk bertolabul ilmu apa? Kita niatkan ya, kita niatkan dengan ilmu tersebut ya untuk membawa perubahan yang baik ya untuk diri kita dan orang lain juga ya. Tidak hanya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri tapi menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian kalau bapak-bapak ibu sekalian mau nambahin niat yang ini monggo. Boleh selama itu niat yang baik. Kita nuntut ilmu pengen dapat ijazah. Boleh Pak, selama dengan ijazah ini nanti saya mau kerja. Saya kerja dapat duit untuk keluarga, menafkahi keluarga boleh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Saya cari ilmu untuk apa? Misal untuk nambah bisnis saya biar lebih bagus ya boleh. Nanti uangnya untuk sedekah, nanti uangnya untuk diinfakkan itu boleh. Itu niat-niat yang baik ya, niat-niat yang baik. Jadi niat dalam ibadah itu kadang nggak hanya satu, bisa banyak. Semakin banyak niatnya, insya Allah akan lebih memudahkan urusan kita dalam hal tersebut. Ini beberapa hal yang membahas tentang adab-adab yang sudah 30 menit malah ya. Sudah 30 menit, nambah lagi apa? Sudah 30 menit. 10 menit mungkin saya melanjutkan kajian di Ahad pagi tadi ya. Sedikit karena kalau saya bahas adab itu masih banyak sekali ya, masih banyak sekali. Saya bahas mukadimahnya saja ya, tentang pentingnya kita menurut ilmu. Tadi sudah niat, kita sudah pelajari ilmu itu banyak, kita bagi 3. Maka saya sedikit mengulas lagi ya. Kelebihan ilmu dalam Islam dibanding yang lain itu apa? Kita mengimani yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak empiris Pak. Kalau istilah bahasa kerennya Pak, yang tidak empiris. Kalau orang-orang barat kan kalau punya ilmu sesuatu harus empiris dulu, dites dulu, akalnya masuk enggak, logikanya masuk enggak. Kalau logikanya masuk ini ilmu, kalau logikanya enggak masuk, akal yang enggak masuk itu bukan ilmu kata orang barat. Sedangkan yang gaib itu pasti apa Pak? Pasti enggak logika, enggak logis. Pasti enggak logis. Kaki kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Termasuk di antara hal-hal yang gaib itu apa Pak?
surga dan neraka. Tadi kita sudah bahas nih, pada Jumat kemarin kita kehilangan keluarga kita, ya, Pak Suwardi Ibnu Fauzan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, ya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya di sana, ya. Insya Allah kita nanti insya Allah reuni SSI di surga, insya Allah, ya. Nanti saling berkunjung satu sama lain di surga, insya Allah. Saya sedikit bahas tentang surga, melanjutkan yang di Ahad pagi tadi, ya. Satu, surga dan neraka itu gaib, Pak, pertama. Tadi akal kita mau bayangin neraka itu kayak gini, kayak di TV-TV, di film-film, itu belum seberapa. Masih sangat pedih lagi. Kita bayangin surga itu, Masya Allah bagusnya kayak gini, itu belum seberapa, Pak. Bahkan dalam hadis dijelaskan surga yang paling tinggi, kata Rasul, ma'ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat, Pak. Bahkan malaikat-malaikat itu belum pernah lihat isi surga yang paling tinggi kayak gimana, belum ada yang pernah lihat. Wala udunun sami'at, belum juga pernah telinga suatu makhluk mendengar langsung kesaksian orang yang pernah di situ, belum pernah. Belum ada telinga yang dengar surga Firdaus itu kayak gini, belum pernah ada. Wala yakhtar ala uquli basyarin. Bahkan, Pak, bahkan akal kita, ya, akal itu nggak nyampe untuk bayangin surga itu. Bayangin, Pak. Mata belum ada pernah mata yang melihat, belum ada telinga yang mendengar soal itu, bahkan logika kita mau bayangin nikmat surga yang kayak gimana itu nggak nyampe. Di atas itu, jauh di atas itu. Saking hebatnya, ya, saking hebatnya, saking masya Allahnya surga tersebut. Ya, para ulama membahas surga biasanya kalau kita ibaratkan rumah, ya, surga kan rumah, ya, rumah abadi, ya, insya Allah tempat kembali kita, ya, insya Allah. Kalau kita ibaratkan rumah surga itu rumah, ya, sebuah rumah yang mewah. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau lihat rumah yang bagus, yang pertama kali dilihat apanya, Pak? Teras. Ya, dari luar kan, kita dari luar. Kalau teras kan sudah masuk, Pak. Hah? Napa? Pagar. Temennya pagar apa, Pak? Gerbang, ya. Gerbang kan belum masuk, Bu. Kalau sudah masuk kan lihat tamannya. Nah, surat pajak katanya. Sudah pajak belum? Nah, kalau kita ibaratkan surga ini itu seperti rumah, orang yang pertama kali lihat apa? Gerbangnya, pintunya. Nah, kalau di sini kan ada lemari, ada meja, ini kan di dalam. Kalau di luar apa? Pintunya. Maka para ulama ketika membahas surga pasti pertama membahas apa? Pintunya. Kalau rumah mewah, mesti pintunya bagus atau jelek, Pak? Bagus. Kenapa bagus? Karena di luar. Paling depan. Orang mau lihat, mau menilai, nggak harus masuk dari pintunya sudah bisa nilai. Nggak mungkin juga ada kandang ayam kita buat pintu dari emas, kan nggak mungkin. Kalau ada rumah mewah, pasti pintunya juga mewah. Wah, pintunya mewah sekali, pasti dalamnya lebih mewah. Ini logikanya begini. Dan pintu surga dalam hadis dijelaskan pintunya itu banyak, ya, Pak, ya. Pintu gerbang surga itu ada 8. Gerbangnya, ya, Pak, ya. Saya bilang gerbang bukan tingkatan. Ya, saya bilang gerbangnya saja, gerbang, pintunya toh. Itu ada 8. Sedangkan pintu neraka ada berapa? 7. Lebih banyak surga atau neraka, Pak? Surga. Nah, pintu surga ada 8. Maka di hari kiamat kelak akan dikumpulkan, ya, orang-orang itu akan dikumpulkan. Para penduduk ahli surga sebelum masuk surga dikumpulkan dulu, Pak. Sing sregep sholat mana, ya? Yang sregep sholat, yang rutin sholat wajib, yang rutin sholat sunnah lewat pintu sini, lewat gerbang sini. Akhirnya berombong orang yang rajin sholat, orang yang pas di dunia dia sholatnya jadi amal andalan dia lewat situ. Kemudian diumumkan lagi
yang rutin berjihad, yang selalu berjihad di jalan Allah, berperang membela Islam, lewat sini, lewat gerbang tertentu. Yang rajin puasa lewat sini, dipanggil satu-satu sesuai dengan gerbangnya masing-masing. Ketika menceritakan hal ini, seorang sahabat ya, dia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, adakah orang yang bisa masuk ke pintu mana saja ya Rasul?" Ya, jadi mau milih mana saja boleh. Kenapa kok boleh pintu mana saja, Pak? Kenapa? Ya karena dia ahli di semuanya. Dia sering sholat, sering puasa, sering zakat, sering haji, sering sodako, sering ngaji. Apapun segala amal soleh diambil semua sama dia. Maka jawaban Rasul apa? Ada. Dan saya harap, saya doakan engkau termasuk di antaranya. Siapakah dia, Pak? Siapakah itu yang tanya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasul itu sudah menjamin Abu Bakar masuk surga, boleh mau masuk ke pintu mana aja, monggo silakan pilih. Ya, silakan. Saking mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saking mulianya Abu Bakar As-Siddiq, beliau boleh meminta ke pintu mana saja, bukan pintu Doraemon tapi ya, pintu mana saja dalam surga itu boleh masuk. Bahkan Umar bin Khattab itu mau membalap amal ibadah Abu Bakar itu nggak bisa. Ya, bahkan Rasul melarang malah. Contohnya nopo? Ketika ada panggilan jihad, panggilan infak, datang Abu Bakar bawa seluruh hartanya 100% diinfakin. Kemudian Umar pengen melu-melu, pengen ikutin Abu Bakar, nggak mau kalah Umar. Nah inilah para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Datang Abu Umar bin Khattab mau infak semuanya, nggak boleh sama Rasul. Nggak boleh. Sisakan setengahnya untuk keluargamu. Sama Rasul nggak boleh. Karena Rasul tahu Abu Bakar lebih mulia. Lebih mulia dan dia lebih bisa bertahan. Ketika uangnya habis, Abu Bakar itu dengan mudah dapat uang lagi, Pak. Beda sama Umar bin Khattab. Dalam hal ini aja Rasul itu memuliakan. Nah ini banyak sekali pembahasan tentang pintu-pintu surga. Kemudian saya tanyakan, saya tanya aja nih. Siapa orang yang pertama kali masuk surga? Nanti siapa, Pak? Yang pertama kali buka surga siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau bilang, di surga nanti di akhirat kelak umatku itu paling banyak. Dan ketika aku berada di pintu surga, penjaga surga itu tanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Setelah bilang, oh Muhammad, saya diperintahkan untuk membuka ini pertama kali untukmu wahai Muhammad, dan tidak boleh saya membukakan untuk orang lain sebelum kamu. Nah, makanya sudah semestinya kita ngikut